Shalom saudara-saudara, mari sebelum kita merenungkan firman, memuji Tuhan dan berdoa, saya mengajak kita mengambil waktu teduh pribadi sejenak. Amin. Saudara-saudara, di malam terakhir doa puasa Pentakosta, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 13 ayat ke-13. Saya bacakan untuk kita sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika Paulus mengakhiri suratnya kepada jemaat di Korintus ini, ia mengucapkan doa berkat dari Allah Tritunggal dengan berusaha menekankan karakter dari setiap pribadi Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal itu. Nah, di sini kita bisa membaca ketika Rasul Paulus memikirkan tentang Yesus Kristus, pikirannya tertuju pada grace, kasih karunia. Dan ketika dia merenungkan tentang Allah Bapa, maka pikiran Paulus merenungkan tentang karakter kasih dari Allah Bapa. Nah, sekarang kata apa yang dipilih oleh Rasul Paulus untuk menekankan dari karakter Allah Roh Kudus ini? Apakah itu terkait soal kuasa dari Roh Kudus atau karunia-karunia Roh Kudus? Ternyata tidak, saudara-saudara. Di sini Paulus memilih kata persekutuan, fellowship. Saudara-saudara, bagi Paulus inilah karakter yang paling penting untuk menekankan karya dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang selalu terus-menerus menarik kita untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Allah Bapa, dengan Tuhan Yesus, dan juga ke dalam persekutuan dengan sesama. Saudara-saudara, di dalam bahasa Yunaninya, fellowship atau persekutuan ini punya makna yang luar biasa, saudara-saudara. Menggambarkan satu relasi yang sangat erat dan saling mengasihi antara diri kita dengan orang lain dan juga dengan Allah di dalam seluruh aspek hidup kita. Mulai dari aspek rohani sampai ke aspek jasmani. Nah, contoh dari relasi persekutuan seperti ini dicatat oleh Lukas. Dialami atau terjadi di dalam komunitas jemaat mula-mula setelah hari Pentakosta itu. Saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 dan 46. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, seindah inilah karya Roh Kudus di dalam kehidupan jemaat mula-mula itu. Nah, saudara-saudara, dengan menekankan karakter Roh Kudus yang mempersatukan orang percaya ke dalam relasi persekutuan yang erat dan saling mengasihi ini, Paulus ingin menegaskan bahwa tugas gereja atau orang Kristen di tengah dunia ini, ya, tugas kesaksian
gereja dan orang Kristen, itu akan jauh lebih bisa terlaksana lewat kualitas relasi-relasi di antara mereka. Bukan oleh karena banyaknya dana atau banyaknya program-program gereja. Inilah yang ingin diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini. Dan juga kepada kita jemaat di Palopo hari ini. Nah saudara, besok kita memperingati hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Dan malam ini kita diingatkan akan karya Roh Kudus sebagai roh pemersatu, roh yang selalu rindu mempersatukan kita ke dalam relasi yang begitu erat dan saling mengasihi. Mari kita peka dan mari kita sadar lagi bahwa saat ini pun Roh Kudus itu tetap sedang aktif bekerja di dalam diri setiap kita, mendorong setiap kita untuk mau lebih dekat dengan Allah Bapa dan dengan Tuhan Yesus, dan mau lebih dekat satu sama lain. Nah, saudara-saudara, ini penting, lebih dekat lagi di dalam sesama anggota komunitas tubuh Kristus di tengah-tengah kita. Penting malam hari ini kita sama-sama merenungkan lagi bagaimana respons kita terhadap pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita masing-masing itu. Akankah kita akan menolaknya, lebih memilih untuk gaya hidup egoistis kita ya, hanya fokus pada urusan hidup kita masing-masing sesuai yang diajarkan oleh budaya individualisme zaman ini? Semoga bukan itu yang kita pilih, saudara. Karena malam ini Roh Kudus mendorong kita untuk menyambut pekerjaan Roh Kudus ini, mengizinkan diri kita ini ditarik lebih dalam lagi, masuk ke dalam satu persekutuan, satu fellowship bersama saudara-saudara seiman di dalam komunitas, di rumah kita masing-masing, di tempat kerja kita, dan secara khusus juga di gereja kita. Saudara ingat tadi, komunitas gereja mula-mula itu senang berkumpul, tekun beribadah bersama, dan rela berbagi makanan bersama, saling menolong, bahkan bersama-sama juga menolong orang asing. Mari kita doakan, dan mari kita juga ambil bagian supaya tanda-tanda persekutuan yang erat ini, fellowship yang saling mengasihi ini tanda-tandanya juga bisa nampak, semakin nampak di dalam komunitas gereja, kehidupan berjemaat kita di masa kini, dan semakin bisa dilihat, dirasakan oleh masyarakat di sekitar kita, supaya mereka tahu, saudara, dan mereka menghormati Allah kita, supaya mereka tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin, saudara. Mari kita respon firman Tuhan malam ini, yang menyanyikan pujian, satu pujian yang menyatakan tekad kita, sekaligus doa kita untuk mau dipimpin, dipersatukan oleh Roh Kudus untuk sama-sama melayani, bersaksi di tengah dunia ini. Mari kita memuji. Kita bersatu di dalam Roh Tuhanku, kita bersatu di dalam Roh Tuhanku. Mohon Roh Kudus pimpin gar kita bersatu, karena kasih orang tahu kita umatnya, orang tahu kitalah umatnya. Kita kerja bagi Tuhan saling menolong, kita kerja bagi Tuhan saling menolong, menghormati dan saling memperhatikan, karena kasih orang tahu kita umatnya, orang tahu kitalah umatnya. Kita berjalan bergandeng
bersama, kita berjalan bergandeng tangan bersama, bersatu dalam iman sebarkan Injilnya. Karena kasih orang tahu kita umatnya, orang tahu kitalah umatnya. Orang tahu kitalah umatnya. Amin. Saudara-saudara, yang pertama, saya mengajak kita fokus malam ini untuk berdoa, mendoakan kesatuan kita dan bangsa kita. Saudara, masyarakat dunia ini mengalami banyak perpecahan ya, karena perbedaan pandangan politik, perbedaan pandangan radikalisme agama atau etnis, atau perbedaan kelas sosial dan lain-lain. Gereja hadir di tengah dunia dipanggil untuk menjadi berkat di tengah situasi dunia dan bangsa yang seperti ini. Mari yang pertama, saya mengajak kita bersama berdoa bagi kesatuan jemaat kita. Jemaat mula-mula itu juga ada masalahnya saudara, ada perbedaan pendapat juga. Tapi mereka telah belajar untuk tidak membiarkan perbedaan pendapat itu memecah belah persatuan mereka. Ya. Mari kita berdoa supaya kita menjadi jemaat yang makin dewasa, ya, yang bisa menjaga kesatuan di tengah perbedaan, ya, bahkan saling mengasihi di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Roh Kudus, kami datang kepadamu sebagai jemaat. Tolonglah kami untuk bisa merasa semakin memiliki, untuk lebih peka lagi, lebih rela saling berbagi dengan saudara-saudara seiman di dalam komunitas persekutuan yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami di kota Palopo ini. Tuhan, ajar kami percaya bahwa persekutuan atau fellowship yang erat dan indah seperti gereja mula-mula itu masih bisa terjadi. Allah Roh Kudus, mari bawa kami ke dalam persekutuan seperti itu. Kami mau Tuhan, di tengah perbedaan dan masalah yang bisa terjadi di tengah kami, ajar kami tetap bersatu. Mampukan kami memiliki hati pikiran seperti Kristus, sehingga kami bisa saling merendahkan diri, menganggap saudara yang lain lebih utama dari diri kami sendiri. Tuhan, jujur kami merasa pesimis karena melihat begitu mustahilnya rasanya bersatu di tengah bangsa ini, di tengah gereja-Mu. Kami mengakui kami tidak mampu bersikap seperti yang Kau harapkan itu. Tapi kami percaya Allah Roh Kuduslah yang akan memampukan kami. Khususnya di masa Pentakosta tahun ini, kami rindu menjadi umat-Mu yang bisa bersekutu, saling lebih mengasihi Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari yang kedua kita berdoa bagi kesatuan bangsa kita, saudara-saudara. Ya. Sekali lagi kita berdoa untuk situasi yang masih saja bangsa kita dirongrong, ya, terancam perpecahan, yang disulut oleh pihak-pihak tertentu yang tidak suka bangsa kita bersatu. Mari sama-sama berseru, mohon Tuhan jaga kesatuan bangsa kita ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bawa bangsa kami kepada Engkau, khususnya Allah Roh Kudus. Mari Tuhan, tolonglah bangsa kami ini. Begitu banyaknya pihak yang masih ingin memecah belah bangsa kami ini. Saudara-saudara sebangsa kami yang berpandangan agama yang radikal, saudara kami di Papua yang ingin merdeka dan membuat kerusuhan dengan mengangkat senjata, membunuhi rakyat yang tidak bersalah. Bahkan mungkin di banyak tempat lagi Tuhan, ada sikap-sikap intoleran. Bapa, ini kami Tuhan, kami prihatin sebagai umat-Mu.
Dan kembali kami bawa bangsa kami kepadamu. Tuhan, belas kasihani kami. Lindungi kami dari perpecahan itu. Lindungi kami dari pihak-pihak yang terus mencoba memecah bangsa kami. Berkatilah pemerintah kami Tuhan. Juga khususnya aparat penegak hukum bangsa kami. Untuk terus memperbaiki hukum-hukum yang ada. Dan menegakkan hukum yang berlaku itu Tuhan. Anugerahi ketegasan. Anugerahi hikmat juga di dalam menangani masalah perpecahan di tengah bangsa kami. Khususnya kami Tuhan, pakailah kami gerejamu ini untuk hadir juga menjadi bagian dari solusi, menularkan kasih, pengampunan pada saudara-saudara sebangsa kami itu Tuhan. Bapa, lawatlah bangsa kami, satukan bangsa kami yang sudah Engkau anugerahi kebinekaan, keragaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir saudara, saya mengajak kita berdoa bagi kesatuan di dalam keluarga kita masing-masing. Atau keluarga di dalam komunitas di rumah kita. Saudara, merekalah orang-orang yang bisa kita kecewakan dan bisa mengecewakan kita setiap hari. Merekalah orang-orang yang bisa kita lukai hatinya dan bisa melukai hati kita setiap hari. Kata kunci dari Tuhan Yesus adalah mengampuni 7 kali 70 kali, artinya tidak terbatas. Mari kita sama-sama berdiam diri, berdoa pribadi, mohon Allah Roh Kudus memampukan kita saling merendahkan diri dan saling mengampuni, lebih mengampuni lagi dan terus mengampuni. Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan, terima kasih atas rangkaian 5 hari doa puasa Pentakosta ini. Esok kami mau beribadah, merayakan pencurahan Roh Kudus. Bapa, tolonglah siapkan hati setiap kami. Berkati juga saudara-saudara kami yang akan dibaptis. Khususnya berkati Muse Budionoli, pakai hamba-Mu ini untuk memberkati kami lewat pelayanan khotbah dan baptisan kudus. Kami sudah naikkan seru doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.